Nah, kenapa Intel yang menjadi raja prosesor selama puluhan tahun bisa gagal total di chipset mobile? Lihat aja bagaimana chipset smartphone saat ini hampir semuanya dikuasai oleh chipset ARM ya, buatan Qualcomm, MediaTek, atau in-house dari masing-masing brand kayak Apple dengan A series-nya atau Samsung dengan Exynos-nya. Dan di mana Intel? Apa kesalahan yang mereka lakukan sampai gagal total di chipset mobile? Gue Febian dari Kepoin Tekno dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Nah, semuanya berawal dari 6 Juni 2005 teman-teman, di mana Intel yang sudah cukup lama mendominasi prosesor PC Windows dipilih juga oleh Apple sebagai prosesor utama dari semua lini Mac mereka. Saat itu Steve Jobs memutuskan bahwa Mac resmi beralih dari prosesor PowerPC ke prosesor Intel dan menjadi prosesor utama untuk Windows PC dan juga Mac yang saat itu merupakan dua computing device paling populer. Tentu menjadi sukses besar ya buat Intel. Seperti biasa, kesuksesan terkadang diikuti dengan rasa percaya diri tinggi yang akhirnya berkembang jadi keangkuhan. Nah, di saat terlena dengan kesuksesannya di market desktop dan juga laptop, satu hal yang luput disadari Intel saat itu adalah era PC segera berganti. Saat itu Apple sudah mulai mempersiapkan iPhone yang nantinya menjadi pemicu ya dari lahirnya era smartphone modern seperti yang kita kenal saat ini. Tetapi di sini Intel melakukan kesalahan fatal. Mereka menolak tawaran untuk memproduksi prosesor bagi iPhone. Intel percaya bahwa iPhone tidak akan laku keras dan nggak worth it lah dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan prosesor mobile ini. Disinilah Apple akhirnya menggunakan chipset berarsitektur ARM di iPhone ya, mulai dengan dipakainya chipset buatan Samsung di iPhone generasi pertama yang dirilis di tahun 2007 sampai akhirnya berkembang terus dan menggunakan chip in-house Apple A series sejak di iPhone 4 sampai sekarang. Dan ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang memicu banyak kesalahan lainnya. Tidak lama setelah turun dari jabatannya ya di tahun 2014, ex-CEO Intel Paul Otellini secara terbuka mengakui kesalahannya. Dia mengatakan bahwa saat itu belum ada yang tahu iPhone bakal menjadi seperti apa. Apple memang tertarik ya menggunakan prosesor Intel di lini iPhone mereka dan memberikan penawaran harga. Tetapi saat itu Intel menganggap nilainya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan chip mobile tersebut. Nah, sayangnya prediksi mereka salah dan iPhone bahkan 100 kali lebih laris dari yang Intel perkirakan. Nah, seandainya aja saat itu prediksi Intel nggak keliru ya, atau mereka mau mengambil resiko dengan mensuplai prosesor untuk iPhone, mungkin seperti di ranah PC, Intel juga akan menguasai ranah mobile. Karena selain iPhone, tentu pabrikan smartphone lain yang berkompetisi dengan iPhone bakal menggunakan prosesor buatan Intel juga. Dan smartphone-smartphone yang ada saat ini, chipsetnya mungkin bukan Qualcomm atau MediaTek ya, tetapi Intel Inside. Nah, sebenarnya Intel sendiri bukannya tidak pernah punya ya prosesor mobile. Sejak 2002 mereka udah merilis chip berbasis ARM dalam lini Intel Xskill. Chip ini udah banyak digunakan ya di berbagai PDA dan juga smartphone era itu seperti Samsung i700, i300, berbagai lini Motorola, Palm sampai beberapa seri BlackBerry itu juga pakai chip ARM Intel Xskill ini. Tetapi karena Intel lebih ingin fokus ke arsitektur x86 yang lisensinya milik mereka sendiri dan juga udah terbukti ya berhasil membuat mereka besar, ditambah Intel juga sedang mengembangkan prosesor x86 versi low power melalui lini Intel Atom, maka di tahun 2006 Intel menjual Xskill ke Marvell Technology Group sebesar $600 juta. Ini karena kalau mereka terus memproduksi dan menjual chip ARM, selain harus bayar lisensi ya, mereka juga menganggap sebagai kurangnya komitmen ke platform Intel Atom itu sendiri. Dan sedikit info nih, Marvell Technology Group ini adalah perusahaan Amerika yang dibangun oleh dua pengusaha asal Indonesia, yaitu Sehat Sutardja dan Pantas Sutardja. Dengan dijualnya Intel Xskill ini, Intel akhirnya kehilangan lini chip ARM mereka ya dan fokus mengembangkan prosesor mobile melalui lini Intel Atom dengan arsitektur x86. Nah, setelah Intel Xskill dijual, Intel Atom pun menjadi amunisi Intel untuk masuk ke ranah mobile ya. Tetapi sebenarnya mobile di pikiran Intel itu bukanlah smartphone seperti iPhone atau smartphone yang kita kenal sekarang. Saat itu Intel percaya yang akan jadi populer itu adalah MID atau Mobile Internet Device seperti Gigabyte M528 ini. Jadi sebenarnya Intel Atom sendiri pengennya diciptakan untuk MID seperti ini ya. Tetapi pada prakteknya ini sedikit melenceng karena MID ternyata nggak begitu populer. Intel Atom pun malah banyak kita temukan di berbagai
berbagai netbook ya atau juga mini laptop hemat daya yang secara harga terbilang cukup murah dengan performa yang juga pas-pasan. Intel Atom sebenarnya juga sempat digunakan ya di berbagai smartphone Android, misalnya di Motorola Razr E di tahun 2012, lalu di smartphone besutan Asus ya kayak Asus Zenfone 4 sampai Zenfone 6 di tahun 2014, terus Asus Zenfone 2 series dan Asus Padfone Mini series di tahun 2015. Sayangnya ya, memang sesedikit itu teman-teman brand smartphone yang mengadopsi Intel Atom sebagai prosesor smartphone mereka. Sampai akhirnya di tahun 2016 Intel pun membatalkan perilisan Intel Broxton. Ini chip dengan CPU Intel Atom yang sebenarnya memang ditujukan ya khusus untuk smartphone dan tablet. Intel Broxton inilah yang sebenarnya dipersiapkan untuk bisa bersaing dengan chip ARM yang sudah mulai populer di smartphone dan tablet. Intel menyatakan bahwa dibatalkannya Intel Broxton ini merupakan bagian dari strategi Intel ya untuk fokus ke PC, cloud, dan IoT device. Dengan kata lain ya, Intel sengaja mundur dan menjauh dari ranah smartphone dan juga tablet. Nah ternyata di balik minimnya minat brand menggunakan prosesor Intel Atom di smartphone mereka, itu ada peran dari Qualcomm yang bermain teman-teman. Jadi kabarnya Qualcomm ini sedikit nakal ya dengan punya term lisensi yang sangat ketat, termasuk juga melarang brand yang pakai chip Qualcomm menjual mobile device yang berbasis Intel. Dan karena mayoritas brand smartphone saat itu menggunakan chip Snapdragon ya dari Qualcomm, otomatis mereka tidak diperbolehkan menjual atau memproduksi ya smartphone atau tablet versi Intelnya. Jadi ya jangan heran peminat Intel Atom saat itu juga sangat sepi ya sampai akhirnya berakhir seperti ini. Nah, ada satu fenomena yang unik teman-teman dalam gagalnya Intel di segmen mobile ini. Jadi dulu ya di tahun 80-an, itu saat masih awal-awal Intel berdiri, itu ada beberapa perusahaan pembuat mini komputer dalam tanda kutip ya, karena mini komputer ini ya besarnya seukuran kulkas atau seukuran lemari gitu. Tetapi pada saat itu ini termasuk mini dibanding dengan komputer sebelumnya yang besarnya bisa sampai satu ruangan penuh. Nah, mini komputer sangat populer kala itu dengan perusahaan pembuat paling terkenal adalah DEC atau Digital Equipment Corporation melalui lini PDP dan juga fax komputer mereka. Nah lucunya komputer dengan prosesor Intel yang baru muncul waktu itu tak ubahnya seperti mikrokomputer ya karena berukuran jauh lebih kecil. Bahkan prosesor pertama Intel yaitu Intel 4004 itu disebut sebagai mikroprosesor pertama di dunia dan saat itu DEC meremehkannya dan menganggapnya hanya seperti mainan. Bagi DEC saat itu menjual mikrokomputer kecil seharga $2.000 dengan prosesor Intel tidaklah menguntungkan ya dibanding dengan menjual mini komputer besar seharga $50.000 buatan mereka. Tetapi yang DEC tidak sadari adalah ternyata tren berubah dan orang lebih berminat membeli komputer kecil dengan prosesor Intel yang harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan membeli komputer sebesar kulkas yang harganya juga jauh lebih mahal. DEC pun akhirnya kalang kabut ya dan singkat cerita hampir semua chip desain dan juga bisnis chip mereka dijual ke Intel termasuk DEC Strong ARM yang akhirnya diakuisisi Intel menjadi Xscale yang tadi udah gua ceritakan. Nah dulu menjadi korban diremehkan oleh DEC dan ujung-ujungnya berhasil menang. Di era mobile malah Intel yang melakukan apa yang DEC lakukan ke mereka dulu. Intel menganggap bahwa jualan chip mobile untuk smartphone dan tablet tidaklah menguntungkan, profitnya jauh lebih kecil ya dibanding jualan prosesor PC yang satu prosesor aja harganya bisa sampai ratusan dolar. Sedangkan chip mobile, jangankan chipnya, udah jadi smartphone komplit aja harganya masih bisa kalah mahal ya sama satu biji harga prosesor PC Intel. Tapi sama seperti DEC di masa lalu, Intel juga gagal menyadari bahwa tren berubah dan orang ternyata juga sangat berminat ya membeli smartphone atau tablet yang ukurannya lebih kecil dengan pilihan harga yang lebih bervariasi serta bisa melakukan banyak hal yang bisa mereka lakukan juga di PC rumahan. Terbukti bagaimana Qualcomm dan MediaTek ini panen raya meskipun profit per chipnya mungkin nggak sebesar profit per prosesor PC buatan Intel ya, tetapi unit smartphone dan tablet itu bisa laku miliaran unit dan terus-menerus laku setiap tahun. Orang bahkan bisa lebih sering beli dan upgrade smartphone ya dibandingkan dengan upgrade PC atau laptop mereka yang menjadikan keuntungan pembuat chip mobile pun jadi sangat besar dalam hitungan volume. Jadi sukses mungkin memang benar-benar bikin terlena seolah sampai lupa ya gimana Intel diperlakukan seperti itu oleh DEC dan di era mobile ternyata Intel sendiri yang melakukan hal sama ke Apple dan berbagai produsen chip mobile lain seperti Qualcomm, MediaTek dan yang lainnya. Memang harus diakui, tidak mudah ya bagi Intel untuk bisa terjun mempopulerkan chip mobile, apalagi kalau ikut memproduksi chip mobile dengan arsitektur ARM. Pertama, mereka lah yang mendesain arsitektur x86 sekaligus menjadi pemilik lisensinya. Jadi wajar ya kalau muncul pemikiran, kenapa harus menggunakan desain arsitektur milik ARM dan membayar lisensi kepada mereka, kalau Intel sendiri sudah punya desain arsitektur x86.
Yang kedua, Intel juga yakin bahwa mereka bisa mengembangkan sendiri prosesor hemat daya dengan arsitektur x86 ini. Bahkan mereka sempat sesumbar ya, bahwa di 2010 dengan konsumsi daya setengah watt aja, prosesor Intel bakal bisa menjalankan Windows Vista dengan lancar. Artinya mereka sangat yakin bisa membuat prosesor mobile yang sangat powerful dengan arsitektur x86 yang mereka miliki. Dan ketiga, saat itu prosesor x86 ini memang benar-benar sangat dominan teman-teman dan menguasai market. Mayoritas software-software populer juga berjalan di arsitektur x86, artinya secara ekosistem juga sangat matang ya. Ditambah mobile divisi mereka adalah mobile internet device yang sangat sesuai dengan karakter prosesor x86 Intel ini. Jadi ya Intel udah punya desainnya, punya lisensinya, punya teknologinya, punya ekosistemnya, bahkan juga punya pabrik manufakturnya sendiri. Tetapi kenapa bisa gagal juga? Nah, dari hasil penelitian, sebenarnya ternyata ini bukan karena prosesor x86 yang tidak mampu bersaing secara performa dan hemat daya dengan chip ARM di ranah mobile. Karena dari hasil pengujian, prosesor x86 pun bahkan bisa lebih hemat energi ya dari chip ARM. Tetapi gagalnya berkompetisi ini lebih kepada kurang lincahnya Intel dalam memproduksi dan mengembangkan prosesor x86 versi mobile ini. Misalnya mayoritas smartphone dan tablet itu menggunakan SoC teman-teman, atau sistem on chip ya, yang mana itu satu chip berisi gabungan dari GPU, modem, dan lain-lain. Tetapi Intel tidak segera merilis Intel Atom versi SoC sampai di tahun 2012, dan ini udah 5 tahun ya setelah iPhone dirilis, bahkan 4 tahun setelah prosesor Intel Atom dirilis. Nah, kenapa bisa selambat itu? Itu karena memang fabrikasi dan fasilitas manufaktur Intel itu sudah terlanjur dibuat untuk memproduksi prosesor-prosesor yang mahal dengan performa tinggi ya, bukan untuk memproduksi chip mobile yang lebih low cost dan juga low power. Untuk bisa mengubah arah pengembangan dan produksi mereka ke chip mobile di sebagian fasilitas manufakturnya, mereka perlu investasi dengan jumlah yang sangat besar teman-teman. Itu pun juga masih harus perang harga ya nantinya dengan chip mobile buatan dari Samsung atau juga TSMC yang udah murah harganya. Di sisi lain mereka juga harus melindungi bisnis Intel Core mereka yang saat itu permintaannya juga masih sangat banyak ya, dengan margin profit yang jauh lebih besar. Seandainya aja dari awal mereka langsung gaspol ya berkompetisi, mungkin cerita bisa berbeda, tetapi dengan kondisi ini cukup terlambat ya bagi Intel untuk bisa mengejar apalagi mengalahkan popularitas chip ARM di ranah mobile. Meskipun sebenarnya secara teknologi dan arsitektur itu ya bisa aja. Nah, gagal di chip mobile itu nggak langsung membuat Intel menyerah. Mereka masih mencoba peruntungan ya di market mobile dengan membuat modem 5G untuk mobile. Sayangnya, semua modem 5G mobile yang akan mereka rilis itu juga batal semua. Gagal total teman-teman. Diumumkan sejak akhir 2017, Intel menjanjikan akan merilis modem 5G pertamanya Intel XMM 8060 di pertengahan 2019. Tapi di November 2018, rencana ini udah dibatalkan ya. Kabarnya terkait masalah konsumsi daya dan panas yang tidak bisa terselesaikan. Intel pun mengumumkan akan merilis ke publik seri penerusnya Intel XMM 8160 di tahun 2020. Tetapi ini pun juga akhirnya batal karena di 2019, tidak lama setelah saling tuntut lisensi ya antara Apple dan juga Qualcomm berakhir damai, Intel memutuskan untuk mundur dari bisnis modem 5G smartphone. Mereka menyatakan tidak ada kejelasan profit ya meneruskan bisnis ini dan akhirnya menjual bisnis modem 5G mobile mereka ke Apple yang kebetulan saat itu juga sedang butuh ya untuk mengurangi ketergantungan mereka dengan Qualcomm. Jadi secara resmi Intel mengumumkan mundur di modem 5G mobile setelah sebelumnya juga memutuskan mundur ya di chip mobile. Nah, semua pilihan tentu ada konsekuensinya. Begitu juga dengan segala pilihan dan keputusan dari Intel ini punya imbas yang cukup besar. Satu hal yang pasti, mereka telah melewatkan banyak sekali potensi keuntungan ya dari market mobile yang saat ini ternyata berkembang jauh lebih besar dari market PC. Bahkan orang lebih rutin upgrade smartphone ya daripada upgrade PC. Intel juga kehilangan nama di market mobile. Di PC mungkin mereka masih terkenal ya, tapi di smartphone nama Intel nyaris tidak dikenal. Bahkan dengan popularitasnya di market mobile, Qualcomm pun sekarang mulai menyerang market PC teman-teman dengan merilis Snapdragon X Series untuk Copilot Plus PC. Nvidia juga sudah mengumumkan akan merilis chip ARM ya untuk PC. Kalau Qualcomm dan Nvidia berhasil mencuri market ya di lini laptop dengan chip ARM-nya, karena semua lini Mac pun sekarang juga sudah pakai chip ARM, maka bakal lebih runyam lagi nih kondisinya bagi Intel. Dan kalau kita lihat dari angka, imbasnya juga kurang begitu bagus ya buat Intel. Dari data terbaru, Intel kehilangan market value sampai sekitar 25 miliar dolar imbas dari turunnya saham sampai 21% ya. Setelah mereka mengumumkan akan mem-PHK 15% karyawannya atau setara 17.500 orang ya di bulan Agustus 2024 kemarin. Sebelumnya di tahun 2016, Intel juga sudah mem-PHK 12.000 orang.
pendapatan Intel pun makin kesini juga semakin turun, bahkan sampai di bawah pendapatan Nvidia dan juga AMD yang menjadi kompetitornya sejak lama. Bahkan di unit manufakturnya, unit foundry Intel pendapatannya sekarang itu hanya sekitar 1/5 dari unit foundry TSMC. Bahkan Intel harus menunda pembagian dividen juga di akhir tahun 2024 ini ya, untuk menyimpan cash flow. Nah, ini benar-benar sebuah wake up call nih buat Intel ya, untuk segera bangkit dan berbenah jika tidak ingin menjadi the next BlackBerry atau Nokia. Dan itu teman-teman yang bisa gue share hari ini. Buat teman-teman yang penasaran kenapa sih Intel kok bisa gagal di market mobile, khususnya di chipset smartphone. Padahal sebelumnya mereka adalah raja prosesor yang sangat dominan ya, dan tak terkalahkan di ranah PC. Semoga aja menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau pendapat silahkan sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.